Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan pada aksi nyata pada modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Agustina, salah satu calon guru penggerak di sekolah SMP Islam Maryam Muraid, Kabupaten Oku Timur. Di sini saya bersama pengajar praktik yang bernama Ibu Lili Suharningsi, Sarjana Pendidikan, dan fasilitator Ibu Wiwi Parluki, Magister Pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengupamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit dapat berkembang secara maksimal, maka petani memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan ini adalah aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid-murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dari aksi nyata yang saya lakukan ini, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukur selanjutnya, dengan saya berbagi budaya positif dengan beberapa sekolah, di antaranya Sekolah SD Negeri 10 Martapura, SD Negeri 11 Martapura, SMA YIS Martapura, dan SD 19 Martapura. Teman-teman dan rekan kerja yang menghadiri aksi nyata saya ini mampu melakukan yang pertama, rencana perbaikan, kedua, mengevaluasi kesepakatan kelas yang dibuat secara berskala, ketiga, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, keempat, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, dan yang kelima, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif tersebut. Harapan saya pada aksi nyata 1.4 yang akan saya lakukan ini adalah semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan saya juga berharap semoga setelah mengikuti aksi nyata yang saya berikan ini, teman-teman saya dari 5 sekolah dapat melaksanakan segitiga restitusi dan keyakinan kelas dengan baik dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya rekan-rekan kerja? Alhamdulillah. Luar biasa. Oh iya, kita ini terdiri dari berbagai golongan. Ada golongan TK, ada golongan SD, ada golongan SMP, dan juga ada golongan SMA. Sehingga jawabannya ada yang pendek, ada yang biasa, ada juga yang panjang. Oke, baiklah. Alhamdulillah saya kelihatannya semuanya pada kelihatan sehat. Semangat, semoga saja. Untuk dalam waktu 1 jam ke depan,
dari detik pertama sampai detik terakhir pertemuan hari ini kalian bisa bersemangat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Heni Anjasari yang telah mempersilahkan waktunya, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya yang sempat hadir pada undangan saya hari ini. Pertama-tama puji dan syukur malah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat nikmatnya lah kita dapat berjumpa hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam malah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan melaksanakan satu tugas calon guru penggerak yang berjudul Aksi Nyata. Ini saya dapatkan pada modul 174 pada paket modul 1. Nanti kalau kalian ikut seleksi CGP ini akan bertemu juga dengan aksi nyata ini. Dan aksi nyata ini bisa diupload di PMM sebagai salah satu syarat untuk upload di platform Merdeka Mengajar. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang aksi nyata modul 1 titik dan 4. Di mana di sini saya akan memfokuskan pada diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh saya sendiri, Aula Agustina, Sarjana Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustina dari sekolah SMP Islam Maryam Red. Ketinggalan yang perkenalannya karena sudah saya anggap kalian akan mengenal saya, karena kita sudah sering berjumpa dengan kenal sampai terlupa saya untuk perkenalan. Baiklah, selanjutnya sebagai untuk pendahuluan, di mana Ki Hajar Dewantara. Adakah yang tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara? Ya, kita sebagai pengajar juga harus tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan yang menjadi acuan kita untuk mendidik. Salah satu acuan kita, bukan untuk semuanya, jadi salah satu acuan kita untuk mendidik para siswa. Ki Hajar Dewantara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Ki Hajar Dewantara di sini menggambarkan kita memahami bahwa sekolah diibaratkan tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru mampu mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang baik. Selanjutnya, tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal sebagai menciptakan murid-murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Dari tujuan tersebut kita mendapatkan tolak ukurnya sebagai berikut. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Sekarang ini pendidikan apapun kita harus mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Karena itu kelas yang telah dibuat secara berskala menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Jadi setelah pertemuan ini saya harapkan kalian semuanya bisa menjalankan budaya positif dengan tahap-tahap seperti itu. Bahwa kita kalau untuk menjaga nama baik sekolah atau ingin memajukan sekolah, kita perlu juga bantuan dari rekan kerja yang lainnya. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Oke, selanjutnya harapan saya pada pertemuan hari ini adalah semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana yang belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Baik, sebelum kita memasuki materi budaya positif, saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk bermain terlebih dahulu.
katakan apa yang saya katakan. Katakan apa yang saya katakan. Oke, contoh. 2 kambing. Ikuti apa yang saya katakan. 2 kambing. 3 ayam. 2 harimau. 4 kelinci. Berapa jumlah kambing? Alhamdulillah, kok sampai semua ya? Sebelah sini kedengaran sangat semangat sekali. Sebelah sini saya coba. Katakan sebaliknya. Oke, saya stop dulu. Yang clue saya tadi. Untuk clue kedua itu katakan sebaliknya. Siap ya? Barisan sebelah sini silakan tenang dulu. Barisan sebelah. Oke, yang sebelah sini ya. Katakan sebaliknya. Kanan. Kiri. Depan. Kanan, kiri. Belum konsentrasi. Kanan, kiri. Depan, belakang. Depan, belakang. Masih semuanya kasih tepuk tangan terus semuanya. Baiklah, selanjutnya ya kita akan memasuki yang pertama itu tentang konsep inti budaya positif. Berdasarkan judul yang kalian lihat, konsep inti budaya positif itu di sini ada 8. Yang pertama nilai kebajikan, teori motivasi manusia, 5 posisi kontrol, yang kelima hukuman dan penghargaan, keenam keyakinan kelas, 7 kebutuhan dasar manusia, dan ke-8 segitiga restitusi. Saya harap dari banyak judul ini tidak mengurangi semangat kalian untuk menyimak apa yang saya sampaikan. Biasanya ada yang ini judulnya banyak terus masih lama. Ya, walaupun waktunya lama, insya Allah kalian akan mendapatkan manfaat dari apa yang saya paparkan hari ini. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin positif teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin positif ini dengan hukuman itu berbeda. Jadi kita untuk mendisiplinkan siswa tidak perlu dengan hukuman. Sekarang siswa kalau dihukum dia semakin jadi, iya enggak? Iya enggak? Kalau zaman kita dulu kalau sekolah kita dihukum, boro-boro kita tambah jadi. Biasanya kalau sudah dihukum kita stop, karena kita sangat mematuhi peraturan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Disiplin itu kalau bisa dari siswa itu ada dalam dirinya, bukan karena sesuatu atau seseorang. Selanjutnya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kebajikan. Itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Yang artinya nilai-nilai kebajikan ini nilai yang kita buat tidak memandang sukunya orang apa, bahasanya apa, agamanya dari mana, dan latar belakangnya apa. Berarti nilai-nilai kebajikan ini kita buat untuk seluruhnya, berlaku
tidak hanya siswa yang biasanya kalau mungkin ada ya, biasanya kalau orang kaya itu anaknya orang kaya sekolah ke kita, itu biasanya hukumnya agak kita kurangi. Itu berarti bukan nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan dari profil belajar Pancasila. Yang pertama itu adalah berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya, contoh dari nilai kebajikan keterampilan hidup yang harus kita tanamkan dari hati, tanamkan juga pada jiwa kita, bahwa baik dari dalam diri, memberikan yang terbaik dari dalam diri kepada orang lain. Kalau kepada suatu lembaga, begitu juga kita akan memberikan yang terbaik dalam diri kita. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Dari kelimanya ini, kita sebagai manusia, kita semuanya butuh. Yang pertama, kita itu butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Kita sebagai manusia ini bahwa kita butuh kasih sayang. Mau anak kecil, mau orang remaja, mau orang sudah besar, mau yang jomblo, mau yang sudah ada pasangan, semuanya kita butuh kasih sayang. Yang ketiga itu kebebasan. Kebebasan itu kita harus, karena dengan kebebasan kita bisa kreatif untuk melaksanakan sesuatu. Kalau kita dibatasi, biasanya hasil itu tidak optimal yang kita dapatkan. Selanjutnya yang keempat itu kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Penjelasannya sebagai berikut: 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Maka dari bertahan hidup kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang kita poin kedua tadi, bahwa kita butuh kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Contoh dari kebutuhan penguasaan: harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Biasanya kalau sudah tidak diakui, kita sudah tidak semangat lagi. Betul atau enggak? Sekecil apapun usaha kita, maka kita butuh pengakuan. Walaupun sejatinya yang kita butuhkan itu tidak juga pengakuan itu. Kalau tidak diakui oleh manusia, kita akan diakui oleh pencipta. Pencipta semuanya maha tahu. Oke. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu contohnya itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita walaupun bebas, tapi kita harus mampu mengendalikan arah diri kita. Kita harus berani, kita harus mampu menghandle diri kita ini maunya kemana. Jangan ngikutin orang. Kalau orang berbuat salah, kita salah. Kalau orang berbuat jahat, kita ikutan jahat. Ya seperti itu. Maka kita butuh kebebasan, tapi kita mampu mengendalikan arahnya di diri. Lanjut, yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan ini bisa membuat kita untuk bahagia. Dimana contoh dari kesenangan ini, kita membutuhkan untuk bermain, membutuhkan humor, membutuhkan antusiasme, dan membutuhkan kita tertawa. Kalau kita tidak tertawa, biasanya ada yang kurang. Sudahkah tertawa hari ini? Sudahkah tertawa hari ini? Oke, sudahkah melakukan kesenangan diri pada hari ini? Sudah? Tertawanya tertawa terpaksa atau tertawa bebas? Tertawa bebas. Tertawa bahagia, ya. Posisi kontrol guru. Di manakah posisi kita? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bermasalah. Yang ketiga, teman. Kelima, pemantau. Dan yang kelima itu manajer. Penghukum. Kasus contohnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Penghukum disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Siapa yang terbiasa seperti itu? Ya. Anak tidak mengerjakan PR. Bisa 30
lagi, jangan ya. Ya. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Lah berulang kali. Bapak dan ibu ini ngasih kamu tahu, masih kamu ulangi. Ayo, siapa yang kalau adanya salah langsung dimarah seperti itu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Bisakah kamu membuat bahagia? Ibu ini gak butuh nilai yang butuh. Sopan dengan itu yang butuh. Nah, siapa yang biasanya? Sini seperti ini. Ya, dikurangin ya. Kita memberikan tidak hanya sekedar menghukum. Jadi ya, yang terima itu sebagai manajer. Contoh kalimat pertanyaannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kesalahan siswa itu tadi seperti kasus yang sudah ditulis di atas, bahwa siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalimat manajernya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Oke, yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada ekstrinsik dan intrinsik, di mana ekstrinsik itu biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbal, itu motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita ini bekerja selain untuk mengikuti apa yang mereka inginkan, kita jangan lupa bahwa kita harus menghargai diri kita sendiri. Selanjutnya, ini ada hukuman. Yang namanya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman ini bisa kita ambil contohnya itu sering kalau anak tidak mengerjakan tugas, kita sering menyuruh push up sekejam. Kalau di tempat saya bekerja itu yang laris adalah sekejam. Selanjutnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini adalah sebuah proses di mana kalau siswa dari melakukan kesalahan, dia diminta. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas. Contoh kalimat pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, ada bagian dari proses pembelajaran. Contoh pertanyaannya, membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Berarti menstabilkan identitas ini adalah kita pertama kali setelah menanya mengapa siswa itu melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan identitasnya dulu dengan cara nasihat awal. Tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Contoh dari bagian menanyakan keyakinan itu, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita bertanya. Namanya menanyakan keyakinan, pasti kita bertanya. Selanjutnya yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Siswa kalau melakukan kesalahan, pasti dia mempunyai alasan. Apapun itu pasti ada alasannya. Tidak ada orang yang berbuat salah tanpa alasan. Tidak ada juga guru yang menghukum tanpa alasan. Kayak ini keyakinan kelas yang terakhir. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, lanjut ya. Saya jelaskan. Keyakinan kelas
dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berikut ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi, di mana dia sudah menstabilkan identitas, sudah menanyakan keyakinan, dan sudah memvalidasi tindakan. Kalau kita biasanya kalau ada siswa yang salah langsung dihukum di tempat, betul? Kita ubah ya. Kita harus menggunakan segitiga restitusi atau siswanya dipanggil dulu, ditanya dulu, diberi nasihat dulu, maka bisa tercipta disiplin secara positif, bukan disiplin karena menghindari hukuman. Selanjutnya ini adalah contoh dari cara membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku, negara, bahasa maupun agama.
Menurut Gerson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Fungsi dan kegunaan keyakinan kelas yaitu membentuk karakter yang positif, kebiasaan positif, perilaku positif, serta atau motivasi intrinsik. Cara membentuk keyakinan kelas diantaranya pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami dan menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Perlu adanya tinjauan kembali agar tetap relevan. Bisa mencatat keyakinannya, merumuskan keyakinan, meninjau kembali, membuat pernyataan keyakinan, menandatangani keyakinan, dan memajang hasil keyakinan yang telah dibuat. Keyakinan kelas itu gambaran dari nilai
siswa untuk menyampaikan apa peraturannya. Dan dalam keyakinan kelas, hindari kata-kata jangan dan hindari kata-kata tidak. Contoh, jangan membuang sampah di sini. Itu adalah peraturan, bukan keyakinan. Tapi ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kita dalam membuat keyakinan harus memperhitungkan dalam nilai-nilai kebajikan. Baiklah, materi aksi nyatanya sudah selesai. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya? Saya persilakan untuk bertanya. Tadi yang kontrol guru tadi ya, yang apa? Nah itu Raise hand dulu. Perkenalkan dirinya dulu. perkenalkan, nama saya Fitri Meliawati. Saya Dari sekolah mana? SD Negeri 11 Martapura. Pada kesempatan kali ini saya mau bertanya tentang kontrol guru. Di situ ada 5 kalau nggak salah tadi ya. Nah, dari situ katanya tadi Ibu menjelaskan tidak boleh dilakukan. Jadi, manakah yang harus dilakukan dari salah satu kontrol guru itu? Cukup sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling baik itulah kita sebagai manajer. Di mana sebagai manajer ini kita bisa memberikan nasihat untuk kebaikan kesalahan siswa. Kalau kita sebagai teman, maka siswanya akan hanya menganggap kita gurunya, temannya bukan gurunya. Maka kalau antara siswa dan guru itu menjadi teman, maka dia tidak akan ada hormatnya. Kalau sebagai penghukum, maka kita akan dibenci siswa. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya siswa kalau sudah merasa bersalah dari cara guru itu salah, cara membenarkan dia, maka dia akan benci. Nah, kalau menjadi teman ruginya, kalau menjadi teman selamanya siswa akan menjadikan guru itu temannya itu bagaimana? Dia tidak ada rasa hormatnya. Di kelas kita nanti lagi mengerjakan, kita lagi menjelaskan, dia keluar masuk suka-sukanya. Kawan aku itu tidak apa-apa dah. Dari kalau sebagai posisi mantau, kita hanya sekedar memantau dia melakukan kesalahan, mungkin kita menegurnya saja, tidak memberikan nasihat, cuma hei nak kamu itu salah, ya begitu pemantau. Tapi kalau sebagai manajer itu kita menguasai semuanya. Jadi kita tidak dibenci, anak tidak benci dengan kita, anak juga tidak selamanya menjadi teman kita, bisa menjadi teman. Dan biasakan kalau jadi guru kita itu di atas teman, jangan teman sama anak. Kecuali punya level SMA ya Bu. Kalau SMA sepertinya yang posisi kontrol guru yang manajer. Seperti itu. Bagaimana Ibu Fitri? Terima kasih atas. Ngantuk? Cukup? Oke, alhamdulillah. Saya harapkan dari pertemuan hari ini bahwa kita bisa melangkah demi selangkah demi selangkah untuk mengubah cara kita mendidik peserta didik. Kita jangan menjadi guru, jangan juga menjadi temannya, jangan juga menjadi pemantau. Kita harus posisikan kita sebagai guru yang menguasai ilmu manajer, yang menguasai diri dan menguasai siswa. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu mengapa umpan berdiri ruangan ini? Mungkin boleh ceritakan dengan jelas nih. Ya, tapi kamu kemarin sekolah kan? Iya nih sekolah, tapi tidak mengerjakan tugas.
Bila semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk ini, namun setiap tindakan itu pasti ada alasan. Coba tuliskan, mengapa kamu tidak mau itu? Saya capek dan ngantuk nih, soalnya tadi malam saya bikin sekolah tetap sampai jam 12 malam. Akhirnya waktu pelajaran jadi ngantuk. Apakah kamu masih ingat keyakinan kita? Masih nih, Kalau masih ingat kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kita? belum. Coba diingat bagian mana yang tidak kamu lakukan. Selalu bertanggung jawab. Ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah kamu? Belum nih. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Umi dan akan mengumpulkannya besok. Baik, Umi apresiasi untuk tanggung jawab yang akan kamu lakukan. Dan sekarang kamu boleh kembali. Terima kasih. Kemarin waktu ujian semester saya mencantik Umi. Ya Umi, jadi waktu itu saya membuat chapter kecil ke dalam ruangan pembayaran dan diketahui oleh penonton. Saya akan belajar lebih tekun dan bertanya kepada diri maka apabila saya belum memahami materi semester ini. Abi dan Umi akan membantu kalian Terima kasih Umi. Assalamualaikum. Saya setuju karena anak jika langsung diberi hukuman maka menimbulkan rasa tertekan dan tidak mau sekolah. Dengan cara ini kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita sendiri. Karena siswa jika langsung diberi hukuman akan trauma dan malu. Dengan cara ini, kita dapat memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. kita memberikan tidak hanya sekedar menghukum. Jadi ya, yang terima itu sebagai manajer. Contoh kalimat pertanyaannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Kesalahan siswa itu tadi seperti kasus yang sudah ditulis di atas, bahwa siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalimat manajernya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Oke, yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada ekstrinsik dan intrinsik, di mana ekstrinsik itu biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbal, itu motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita ini bekerja selain untuk mengikuti apa yang mereka inginkan, kita jangan lupa bahwa kita harus menghargai diri kita sendiri. Selanjutnya, ini ada hukuman. Yang namanya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman ini bisa kita ambil contohnya itu sering kalau anak tidak mengerjakan tugas kita sering menyuruh push up, squat jump. Kalau di tempat saya bekerja itu yang laris adalah squat jump. Selanjutnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini adalah sebuah proses di mana kalau siswa dari melakukan kesalahan, dia diminta. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Berikut tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas. Contoh kalimat pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, ada bagian dari proses pembelajaran. Contoh pertanyaannya, membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Berarti menstabilkan identitas ini adalah kita pertama kali setelah menanya mengapa siswa itu melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan identitasnya dulu dengan cara nasihat awal. Tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Contoh dari bagian menanyakan keyakinan itu, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita bertanya. Namanya menanyakan keyakinan, pasti kita bertanya. Selanjutnya yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Siswa kalau melakukan kesalahan, pasti dia mempunyai alasan. Apapun itu pasti ada alasannya. Tidak ada orang yang berbuat salah tanpa alasan. Tidak ada juga guru yang menghukum tanpa alasan. Kayak ini, keyakinan kelas yang terakhir. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, lanjut ya. Saya jelaskan. Keyakinan kelas dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berikut ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Oke, baik, pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat
di mana dia sudah menstabilkan identitas, sudah menanyakan keyakinan, dan sudah memvalidasi tindakan. Kalau kita biasanya kalau ada siswa yang salah langsung dihukum di tempat, betul? Kita ubah ya. Kita harus menggunakan seketika restitusi atau siswanya dipanggil dulu, ditanya dulu, diberi nasihat dulu, maka bisa tercipta disiplin secara positif, bukan disiplin karena menghindari hukuman. Selanjutnya ini adalah contoh dari cara membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Johnson, suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Fungsi dan kegunaan keyakinan kelas yaitu membentuk karakter yang positif, kebiasaan positif, perilaku positif, serta atau motivasi intrinsik. Cara membentuk keyakinan kelas diantaranya pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami, dan menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Perlu adanya tinjauan kembali agar tetap relevan. Bisa mencatat keyakinannya, merumuskan keyakinan, meninjau kembali, membuat pernyataan keyakinan, menandatangani keyakinan, dan memajang hasil keyakinan yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Meliawati, saya guru dari SD Negeri 11 Martapura. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi dari aksi nyata yang sudah dilakukan oleh rekan saya yang bernama Agustina mengajar di SMP Islam Maria Muraid. Dari aksi nyata yang sudah dipaparkan kemarin, yang saya peroleh dari materinya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia, yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita sebagai manusia untuk bertahan hidup, maka yang kita butuhkan adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai manusia, kita pasti ingin disayang dan dikasihi, kemudian rasa diterima, dipedulikan, baik itu di tempat kerja maupun di rumah. Yang ketiga yaitu penguasaan, seperti harga diri, kemudian rasa ingin memimpin. Kita ingin berkuasa, tetapi kita juga harus bisa mengendalikan penguasaan itu kepada siapapun. Yang keempat yaitu kebebasan. Kita sebagai manusia membutuhkan kebebasan, baik itu di rumah, baik itu di tempat kerja. Kita mampu mengendalikan diri kita sendiri. Yang kelima yaitu kesenangan. Kita sebagai manusia membutuhkan kesenangan, seperti bermain, kemudian liburan, kemudian antusias dan tertawa bersama-sama
dimanapun kita berada. Baiklah, mungkin hanya itu refleksi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah merubah tatanan kehidupan masyarakat yang penuh dengan kejahilian, yang penuh dengan penyimpangan, yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang terang benderang melalui syariat agama Islam. Mudah-mudahan kita akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya Tantoni dari SMA IS Martapura ingin merefleksi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Agustina Sarjana Pendidikan beberapa hari yang lalu, yang melakukan aksi nyata tentang keyakinan kelas. Di sini kami baru tahu bahwasanya apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uun Rosmiana SPD. Saya berasal dari SMA IS Martapura. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Agustina yang telah memberikan kami materi atau telah memberi kami informasi tentang 5 posisi kontrol guru, di mana dengan informasi tersebut kami bisa mengetahui di mana posisi kami sebagai penghukum, bagaimana posisi kami sebagai manajer, teman, dan pemantau pada siswa. Demikian bisa saya sampaikan, merefleksi hasil dari apa yang telah diberikan oleh Ibu Agustina. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sukses selalu buat Ibu Sri Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Aftuha, guru dari SD Negeri 19 Martapura. Saya adalah salah satu peserta yang mengikuti pengimbasan aksi nyata yang dibagikan oleh Saudara Agustina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Islam Maryam Muraid. Setelah mengikuti kegiatan aksi nyata yang beliau bagikan, saya lebih mudah memahami apa itu keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan 5 dasar kebutuhan manusia. Ilmu-ilmu yang beliau bagikan sangat bermanfaat dan mudah saya pahami, sehingga saya juga mudah menerapkannya di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Sugiyarti, saya dari SD Negeri 11 Martapura. Di sini saya akan memberikan refleksi kepada teman sejawat saya, yaitu Ibu Agustina dari Sekolah Maryam Muraid. Dari yang saya dapatkan dari aksi nyata beliau, yaitu mengenai 5 kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua yaitu teman, dan yang ketiga pemantau, dan yang keempat yaitu pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir yaitu tentang kontrol guru manajer. Yang pertama yaitu penghukuman. Jadi pada dasarnya guru biasanya menggunakan sistem hukuman. Misal anak yang ribut, anak yang tidak mengerjakan PR, biasanya guru akan menggunakan hukuman itu secara fisik maupun verbal. Misal ada anak yang tidak mengerjakan PR dan guru tersebut akan mengatakan, "Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Silakan kamu push up atau kamu keliling lapangan." Itu biasanya yang sering terjadi kepada guru yang sering dilakukan. Kemudian yaitu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dalam hal ini biasanya guru akan
akan berkata secara lembut kepada peserta didiknya, namun peserta didik nantinya akan merasa bersalah. Misal ketika anak melakukan kesalahan atau membuat gurunya kecewa, pasti guru akan mengatakan, kamu sudah membuat ibu guru kecewa. Kamu kenapa seperti ini? Apa yang membuatmu seperti ini? Ibu sudah kecewa sekali dengan sikap kamu. Bagaimana jika orang tua kamu mengetahui bahwa sikap kamu seperti ini? Nah, secara tidak langsung peserta didik nantinya akan merasa amat sangat bersalah dan merasa dirinya sudah tidak berharga lagi. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai kontrol guru teman. Jadi pada kontrol guru teman ini, guru biasanya akan melakukan pendekatan kepada peserta didik itu menggunakan pendekatan persuasif. Sehingga guru akan menjadikan murid itu sebagai temannya. Namun pada sisi ini ada sisi negatif dan juga sisi positifnya. Dimana pada sisi positifnya murid itu akan merasa nyaman kepada gurunya, akan mudah untuk memahami apa yang sudah disampaikan gurunya. Seperti kalau misalnya ada tugas, guru akan memerintah peserta didik, tolong kerjakan dengan bagus, tolong kerjakan dengan baik ya, jangan nakal, buat ibu bangga dengan kamu. Namun ada sisi negatifnya, yaitu guru peserta didik akan menganggap kayaknya kalau nggak mengerjakan tugas nggak apa-apa, karena dia itu teman saya, guru itu teman saya, dia teman baik saya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau. Jadi guru di sini sebagai pemantau atau mengawasi, sehingga guru akan melihat bagaimana peserta didik tersebut. Biasanya pada pengawasan ini, guru itu menggunakan sanksi atau konsekuensi. Yang artinya, guru akan memberikan konsekuensi apa yang akan didapatkan peserta didik jika peserta didik tersebut tidak melakukan apa yang dia berikan. Misal, anak yang tidak mengerjakan PR, maka dia akan bertanya kepada peserta didiknya, kamu tahu kan apa konsekuensinya jika kamu tidak mengerjakan PR? Dan murid itu akan menjawab, iya bu, saya akan mengerjakan tugas ini di luar kelas atau di teras kelas, akan menyelesaikannya di depan kelas, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu manajer. Dalam hal ini manajer, guru itu sebagai pembimbing, guru akan membimbing peserta didik, bukan mengatur. Jadi menurut saya dari kelima kontrol ini yang paling bagus adalah menggunakan sistem kontrol manager, karena kita sebagai guru tidak banyak hukuman ataupun perintah kepada peserta didik, tapi kita membuat kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan itu dibuat secara bersama, sehingga peserta didik akan bisa bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dilakukan. Misal, ketika hari Senin ada peserta didik yang tidak memakai topi. Jadi, guru akan bertanya, kamu tahu kan apa yang kamu lakukan? Ya, Bu, saya tidak memakai atribut lengkap, ya, tidak memakai topi. Jadi kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya? Ya, saya tidak akan lupa atau saya tidak akan ketinggalan memakai topi. Saya akan memasukkan topi atau seragam atribut saya ke dalam tas sebelum saya tidur, sehingga saya ketika hari Senin tidak akan dibariskan di luar barisan. Seperti itu kurang lebihnya yang bisa saya berikan pada refleksi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yulanda dari SD Negeri 15 Martapura. Saya adalah salah satu peserta dari pengimasan aksi nyata yang disampaikan rekan saya, Saudara Agustina dari SMP Maria Muraid. Setelah mendengarkan pemaparan yang beliau sampaikan kemarin,
Alhamdulillah, saya telah memahami tentang 5 versi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terima kasih atas pemaparannya kemarin, sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Insya Allah akan mulai saya terapkan untuk kelas saya sendiri tentunya, dan kepada rekan sejawat lainnya. Semoga kedepannya kita akan menjadi pendidik yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.